Tidak lama setelah pria dan wanita itu berpisah, seorang polisi langsung memutar matanya. Semua polisi yang berada dalam jarak 9,9 meter dan orang-orang yang lewat yang menonton juga pingsan satu demi satu. Sang suami kemudian menyadari keseriusan situasi tersebut dan rasa bersalah dalam dirinya membuatnya memilih untuk tinggal dan menghadapi akibatnya. Pria itu membawa wanita itu ke sebuah kabin dan setelah semua yang telah dilaluinya, wanita itu perlahan-lahan mengembangkan perasaannya kepada pria itu dan dia berkata bahwa dia akan memberikan hidupnya untuk melindunginya. Hari itu, wanita itu menemukan buku catatan di rumah pria tersebut dengan informasi tentang wanita yang hilang di setiap halamannya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa saudara perempuannya sendiri, yang telah hilang selama lebih dari 1 tahun, juga tercatat di dalamnya, dengan catatan lengkap tentang bagaimana mereka dibunuh. Ketika ia membuka halaman terakhir, namanya tertulis di sana, dan jelas bahwa ia adalah orang terakhir yang akan dibunuhnya. Pada saat itu, kenangan tentang pria yang berjalan di tepi danau juga mulai muncul kembali. Ternyata adik perempuan wanita itu telah dibunuh oleh dirinya sendiri dan dia telah menenggelamkan mayatnya di dasar kolam. Ketika ingatannya hilang, dia teringat malam kecelakaan mobil itu. Ternyata pria itu menjadikan wanita itu sebagai mangsa berikutnya malam itu, tepat di dalam mobil, dan pria itu akan melakukan pembunuhan ketika wanita itu melihatnya. Dalam proses perlawanan, mobil kehilangan kendali dan menabrak, dan saat mereka keluar dan saling berhadapan, petir menyambar. Bola petir menyelimuti kedua pria itu, dan di bawah 100.000 volt, tubuh mereka berubah. Pria itu menjadi kematian yang bersinar, sementara wanita itu menjadi musuh bebuyutan yang menekan kekuatannya. Setelah kekalahan besar dari kebenaran, wanita itu keluar dari rumah dengan pistol di tangannya dan mengangkatnya untuk membunuh pria itu. Tetapi setelah sekian lama berhubungan, wanita tersebut telah mengembangkan perasaan terhadap pria tersebut dan akhirnya tidak dapat melakukannya. Pada saat itu, beberapa anak pang muncul entah dari mana dan menjepit pria itu, memukulinya dengan keras. Pria itu membebaskan diri dan lari ke kejauhan ketika para berandalan itu tidak melihat. Saat ia mundur 1 langkah, hanya 9,9 meter dari wanita itu, ketiga pria itu tewas seketika dan wanita itu tertembak secara tidak sengaja. Pria itu bergegas membawa wanita itu ke rumah sakit dan, melihat wanita itu menjauh darinya, pria itu akhirnya membuat keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri sehingga tidak ada orang lain yang akan terpengaruh. Tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini daripada petir yang mengubah seorang pembunuh menjadi orang baik, hanya untuk memberinya mantra pembunuhan. Sulit untuk menjadi orang baik dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi baik. Seandainya Anda diberi kekuasaan itu, apa yang paling ingin Anda lakukan?